warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Para pemirsa yang berbahagia, tiada kata yang paling indah kita ucapkan pada kesempatan yang berbahagia ini kecuali puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan taufiknya kepada kita, sehingga di 10 akhir Ramadan ini kita dapat bersua kembali dalam suasana sehat walafiat. Salam dan taslim senantiasa kita peruntukkan kepada baginda yang mulia Nabiullah Muhammad SAW sebagai nabi yang menjadi inspirator kepemimpinan di muka bumi. Para pemirsa yang berbahagia, insya Allah pada kesempatan ini saya akan membawakan tausiah yang berjudul Jangan Kasih Kendor Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang berbahagia, fenomena di 10 terakhir Ramadan ini kita menyaksikan bahwa aktivitas umat manusia berpindah dari masjid ke pasar. Kegiatan umat manusia, umat muslim berpindah dari masjid ke mall. Kegiatan umat manusia berpindah dari masjid ke bandara. Aktivitas manusia berpindah dari masjid ke pusat-pusat perbelanjaan. Ini adalah merupakan konsekuensi dari pengertian daripada lebaran itu sendiri, bahwa lebaran itu identik dengan mudik. Lebaran itu identik dengan makanan yang enak. Lebaran itu identik dengan baju baru. Berbeda dengan Idul Fitri, bahwa Idul Fitri itu identik dengan kemenangan, bahwa Idul Fitri itu identik dengan peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walitukmilul iddatah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Artinya, hendaklah kamu mencukupkan bilangan puasamu dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Para pemirsa yang berbahagia, dalam ayat ini ada 4 hal penting yang harus kita pahami. Yang pertama adalah cukupkanlah jumlah bilangan puasamu. Dan yang kedua adalah agungkanlah nama Tuhanmu. Dan yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk. Dan yang keempat adalah kita sebagai manusia harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, cukupkanlah jumlah puasamu. Walitukmilul iddat. Sempurnakanlah jumlah bilangan hari puasamu. Maksudnya adalah berpuasa 1 bulan penuh, itu maksudnya bisa 29 hari, bisa 30 hari, yang intinya kita berpuasa selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan ini. Kita sebagai warga Perserikatan Muhammadiyah mengikuti keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah, karena kita adalah warga Muhammadiyah. Puasa sebulan penuh, merasakan diri kita di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya kita sebagai manusia harus senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita iman dalam ucapan, sekuler dalam perbuatan, bahwa Tuhan itu hanya ada di masjid, akan tetapi Tuhan itu tidak ada di kantor.
sehingga merajalelalah korupsi, sehingga merajalelalah kecurangan-kecurangan yang kita lakukan di dalam kita melaksanakan tugas-tugas kita di kantor misalnya. Tuhan cuma ada di masjid, akan tetapi Tuhan tidak ada di pasar, sehingga terjadilah kecurangan-kecurangan di dalam melakukan timbangan. Dan yang kedua adalah agungkanlah nama Tuhanmu, walitukabbirullah, hendaknya engkau agungkan nama Tuhanmu dengan melakukan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Takbir ini dapat kita lakukan secara bersama, akan tetapi takbir ini dapat pula kita lakukan secara sendirian. Kalimat takbir ini dalam sejarah seorang pejuang pernah berkata, seorang pejuang bernama Bung Tomo pernah berkata, andaikan tidak ada kalimat takbir Allahu Akbar, maka saya tidak tahu dengan apa saya harus menggerakkan putra-putra terbaik bangsa ini untuk berjuang melawan penjajah. Orang-orang terdahulu hanya dua kata, merdeka atau mati. Dalam pikirannya tidak ada kata bahwa kalau kita menang nanti saya bupati di mana, kalau kita merdeka nanti saya wali kota di mana, dan saya dapat apa. Kalimat takbir itu sejatinya menjadi penyemangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat takbir itu sejatinya menjadi penyemangat kita untuk berjuang dalam melawan kepada penjajah. Tidak ada kata capek di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kasih kendor semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa gaspol semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di akhir 10 Ramadan ini. Kalimat takbir Allahu Akbar hendaknya menjadi motivasi dalam kehidupan kita untuk berkarya, untuk berjuang, dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan akhir Ramadan ini lalu kita sibuk untuk berbelanja baju baru. Hal itu boleh kita lakukan, tetapi bukan itu tujuan utama kita. Idul Fitri bukan pakaian baru, tapi Idul Fitri itu adalah ketaatan yang meningkat. Ketaatan kualitas, peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita telah ditempah, karena kita telah digembleng, karena kita telah digodok 1 bulan lamanya di dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Sehingga sejatinya kalau di bulan suci Ramadan ini kita rajin membaca Al-Qur'an, akan tetapi setelah bulan suci Ramadan Al-Quran itu kita simpan di lemari, maka itu berarti bulan suci Ramadan tidak berhasil. Kalau Ramadan ini kita rajin ke masjid, lalu setelah bulan suci Ramadan kita tidak kelihatan lagi, itu artinya Ramadan tidak berhasil terhadap diri kita. Awal Ramadan masjid-masjid selalu penuh sesat, akan tetapi di akhir Ramadan tinggal 2 baris, masjid kembali sunyi, padahal masjid itu adalah merupakan pusat kegiatan umat muslim, pusat kegiatan untuk beribadah di masjid. Oleh karena umat Islam dengan masjid tidak boleh dipisahkan dan tidak boleh terpisahkan, bagaikan air dengan ikan, tidak boleh terpisahkan. Dan yang ketiga, Allah memberikan petunjuk kepada manusia itu. Kita bisa melihat di dalam sejarah perkembangan Islam bahwa ada para nabi yang justru pamannya menjadi kafir. Ada para nabi yang justru istrinya menjadi kafir. Bahkan ada para nabi yang justru anak-anaknya menjadi kafir. Hal ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada manusia yang diinginkannya. Oleh karenanya patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena kita masih
termasuk golongan manusia yang senantiasa diberikan petunjuk, yang senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat adalah kita harus senantiasa menjadi manusia yang pandai bersyukur. Itulah makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadida. Jika kalian bersyukur, maka sungguh akan aku tambahkan nikmat kalian, dan jika kalian kufur, sesungguhnya siksaku amatlah pedih. Para pemirsa yang berbahagia, kita harus senantiasa mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita di dalam menjalani kehidupan kita di muka bumi ini, terutama di dalam menjalani ibadah puasa dan seluruh rangkaian ibadah-ibadah yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan ini. Marilah kita senantiasa memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya, terutama di akhir 10 Ramadan ini, untuk memaksimalkan ibadah kita. Jangan sampai kita kendor di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tetap gaspol beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.